Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa arsala 'alaina rasulan min waladina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wal hayyul qayyumur rahman wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin wa huwa sayyidul insi wal jan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-siyam afdal ba'da Ramadan ya Rasulullah. Qala as-shawmu tad'unatul muharram. Sadaqallahul 'azim wa sadaqan nabiyul karim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah syukur rahimakumullah, mari kita tajadidkan rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah rabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah selalu memberikan kita keselamatan dunia dan akhirat, ya. Selamat dunia dan akhirat. Makanya di para ulama itu, di tradisi masyarakat itu selalu diajarkan doa selamat, ya, doa selamat seperti yang kita bacakan di subuh tadi. Itu adalah doa selamat. Doa selamat itu 10 permintaan, ya Bu, ya, 10 permintaan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Kalau di masyarakat kita tambah lagi fid din, yaitu dunia wal akhirat, ya. Itu tradisi masyarakat Allah, bagus itu. Fid din wa dunia wal akhirat. Kita sekarang Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa indal hisab. Permintaan 10, ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kami mohon padamu selamat dalam agama, ya, salam dalam agama, ya. Wa'afiyatan fil jasad, sehat badan. Wa ziyadatan fil ilmi, tambah ilmu. Wa barakatan fil rizqi, berkah rezeki. Wa tawbatan qabla maut, dapat bertobat sebelum maut. Wa rahmatan indal maut, dapat rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, dapat ampunan sesudah mati. Ya, Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, mudahkan kami menghadapi sakaratul maut. Wa najatan minan nar, selamatkan kami dari neraka. Wal 'afwa indal hisab, dan dapat kemaafan ketika dihisab nanti amal. Alangkah bagus doa itu. Alangkah baik doa itu, ya. Itu selamat dunia dan akhirat, ya. Kita kenal dengan doa selamat, ya. Saya pikir masyarakat itu hafal itu, ya. Biasa itu baca itu sudah sholat, tidak ada perlu doa lain, ya. Cukup itu sudah memenuhi keselamatan dunia dan akhirat. Allahumma
Bapak Ibu serta saudara sekalian, subuh minggu mana Bapak Ibu? Kita sudah masuk tahun baru Islam 1447 Hijriah. Tahun baru Islam mulai masuk Kamis, sore Kamis maghrib itu, itulah masuk Jumat dan sudah masuk kita berada di tahun baru Islam itu 1447 ya, satu haram lagi. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan dan perlu mengingatkan secara informasi dan wawasan, tahun baru Islam ini itu ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Presiden waktu itu, pemimpin umat waktu itu adalah Khalifah Umar bin Khattab. Artinya sebelum masa itu, pada masa Nabi dan masa Muhammad belum ada tahun baru Islam, belum ada. Khalifah Umar yang ditetapkan itu, karena dalam sejarah itu ada gubernur pada masa Umar itu ngirim surat ke Khalifah, tidak pakai tanggal, tidak pakai tahun. Maka Umar berpikir, kalau begitu ya Allah, kalau begitu kata Umar, kita perlu menetapkan tahun baru Islam. Tahun Islam itu mulai dari mana? Orang lain tidak tahu, ada agama lain, ada tahun Saka atau Maulid. Umar mikir, kalau begitu kita perlu juga tetapkan. Dari apa kita hitung tahun baru, tahun Islam itu? Ada yang mengusulkan kita hitung dari lahir Nabi. Ada yang mengusulkan gitu. Ada yang mengusulkan kita hitung saja dari Nabi diutus jadi Rasul. Ada yang mengusulkan kita hitung saja dari wafatnya Nabi. Macam-macam usulan itu ya. Tetapi umat menetapkan tahun baru itu, tahun Islam itu dimulai dari hijrah Nabi ke Madinah. Dihitung dari hijrah Nabi ke Madinah, dari Mekah ke Madinah itu hijrah Makkahnya, hijrah tempat itu dihitung dari Nabi dan para sahabat berhijrah pindah dari kota Mekah, negeri Mekah ke negeri Madinah. Umar melihat itulah momen penting. Umar melihat itu penting sekali hijrah itu, maka untuk mengenang itu dihitunglah tahun Islam itu dari situ mulai. Ya, sekarang sudah 1447 tahun yang lalu. Ya, itu sudah tahun Islam. Makanya sebenarnya Bapak Ibu, malam tahun baru Islam itu, malam satu baru satu Muharram itu, ya tidak ada amalan khususnya menyambut tahun baru, tidak ada. Ya memang ada yang menyambut tiap bulan, ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, tiap bulan memang ada menyambut itu dalam masuk bulan. Tapi khusus tahun baru Islam itu tidak ada amalan mulia, amalan biasa saja, ya seperti biasa saja. Lain kalau malam Lailatul Qadar, khususnya malam Nabi, kemudian malam Jumat misalnya, atau malam Nisfu Sya'ban, atau malam yang lain-lainnya, ya itu ada malam Zulhijjah misalnya, ada itu. Tapi kalau baru Islam itu ditetapkan oleh Khalifah dan Presiden waktu itu Umar bin Khattab sebagai pemimpin umat biar Islam satu
Yang kedua, tambah amal. Tambah amal. Yang ketiga, perbaiki amal. Perbaiki amal. Yang keempat, ajak orang lain beramal. Empat inilah walaupun kita lalu, walaupun kita suku, empat hal ini suatu keniscayaan, suatu keharusan. Pertama, hendaklah kita beramal. Karena ungkapannya adalah ad-dunya darul amal wal akhirah darul jazaa. Dunia tempat kita beramal, akhirat tempat menerima pembalasan. Jadi kalau nak beramal, mumpung di dunia ini, di akhirat tidak boleh lagi beramal. Tidak boleh lagi beramal, tidak bisa lagi beramal. Karena bukan tempat beramal di akhirat itu. Baik di surga ataupun di neraka, tidak bisa lagi beramal. Dulu beramal di dunia. Maka dalam riwayat saya baca itu, ada nanti penduduk surga itu bersujud kepada Allah. Kan begini ya, di surga nanti ibu bapak, kita dapat nikmat khusus dalam penduduk surga itu melihat, bertemu dan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan langsung dan mata kepala. Nikmat Allah, ru'yatullah. Itu dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, penduduk surga nanti dapat nikmat Allah. Kelezatan luar biasa. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 22, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah penduduk surga pada hari itu berseri-seri, bercahaya. Kenapa? Karena melihat kepada Tuhan mereka, melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutkan dalam hadis, "Satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badr." Kamu nanti dapat melihat Allah di surga sebagaimana kamu melihat bulan purnama. Acak tengok tidak dapat keharusan hakikat sebenarnya. Itu nikmat khusus, Pak. Lezat sekali memandang Allah di surga, itu bertemu dengan Allah, lezat yang semoga kita dapat kenikmatan itu. Amin ya rabbal. Saking lezat memandang Allah di surga itu, penduduk surga sujud di dalam sujud dengan Allah. Kata Allah, irfa'u, angkat kepala kalian penduduk surga. Jangan sujud di sini. Dulu sujud di dunia. Di akhirat tidak boleh sujud, tidak boleh beramal. Angkat, jangan sujud sini. Sini tempat kalian terima balasan. Ya Allah, itu di akhirat. Itu di dunia beramal. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia tempat bercocok tanam untuk akhirat. Sawah ladang dan akhirat adalah dunia. Apa yang kita kerjakan di dunia, hasilnya adalah di akhirat. Beramal. Bapak Ibu, ada amalan khusus bulan Muharram. Nah, ini jangan lupa nih. Kalau kata beramal banyak amal sih, cuman saya sampaikan ada amalan khusus bulan Muharram itu salah satunya adalah puasa Asyura. Nah, jangan lupa puasa Asyura. Tanggal berapa Bu puasa Asyura itu? Tanggal berapa Bu? Tanggal 10 Muharram. Ya, tanggal 10 Muharram itu kita sunat puasa. Nabi selalu itu mengerjakan Asyura itu 10 Muharram itu. Ya. Bahkan ketika Nabi sudah masih di Mekah, maka dalam hadis berkata, ya Rasulullah, ada sahabat nanya dengan Nabi, ya Rasulullah, ayu sholat afdal ba'dal maktubah. Ya Rasul, aku sholat yang paling afdal sesudah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Nah, sholat itu apa sholat paling afdal? Kata Nabi, as-sholatu fi jawfil lail, sholat pada penghujung malam. Maksudnya sholat tahajud di sepertiga malam yang akhir. Itulah sholat yang afdal sesudah sholat 5 waktu. Baik
selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka orang Yahudi puasa pada hari ini. Kata Nabi, kita juga berhak menghormati Nabi Musa. Itu juga berhak. Tetapi kata Nabi, kata Nabi, insya Allah Muharram tahun depan saya akan memulai puasa itu dari tanggal 9 Muharram yang disebut dengan Tasu'a. Jadi kata Nabi, biar beda dengan orang Yahudi, beda sama orang Yahudi puasa tanggal 10 aja. Insya Allah tahun depan Muharram tahun depan saya akan memulai dari tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Rencana Nabi tadi itu tidak tercapai. Kenapa? Belum sampai Muharram tahun depan Nabi Muhammad sudah meninggal. Nabi Muhammad sudah wafat. Maka para ulama tetap memahami itu sunnah hukumnya. Ulama memahami namanya sunnah hamiyah, rencana atau cita-cita Nabi yang belum terwujud itu tetap sunnah diperlukan. Karena Nabi itu rencana nak puasa tanggal 9 mulainya, kan tidak sampaian karena Nabi lebih dulu meninggal sebelum Muharram masuk. Ya, maka tetap sunnah yang eloknya, yang bagusnya dimulai dari tanggal 9 puasa itu. 2 hari berbeda, tanggal 9 dan tanggal 10. Bagusnya begitu. Biar agak beda dengan orang Yahudi dan orang saya. Tapi saya sabit dalam fikih sunnah memahami bahwa intinya bagusnya boleh 2 hari, boleh tanggal 9 dan tanggal 10, boleh juga tanggal 10 dan tanggal 11. Intinya biar tidak tanggal 10 saja. Nah Bapak Ibu, walaupun demikian, kalau kita menunjukkan tanggal 10 saja, itu tidak bagus. Sudah bagus, sudah memenuhi sunnah puasa tanggal 10 Muharram saja. Saya baru ngamalkan itu lah, belum tanggal 9, tanggal 10 saja. Sudah ada tanggal 10 Muharram puasa. Eloknya tanggal 10 bagus ya. Sama dengan puasa Arafah, Tarwiyah kapan? Tanggal 9-nya adalah Arafah. Ya, bagus itu. Ya, karena Nabi berjalan tanggal 10 itu. Beliau berencana saja beliau sempat wujud, maka tetap sunnah begitu. Mudah ingat kalau kita 50 ini puasa Asyura itu hari tahun kedua, ya. Hari tahun kedua, Rasul malam, ya. Nah, jadi hari tahun kedua itu kita sunnah puasa. Ini kadang-kadang dilupakan orang sunnah. Sibuk bulu pilih mana-mana yang puasanya kita. Ini keliru ya. Utamakan puasa 10 Muharram itu Nabi tidak pernah meninggalkan itu. Ya. Jadi itu sunnah. Banyak sebenarnya rencana Nabi tapi belum terwujud, tapi itu sunnah. Tadi puasa hari 10 Muharram. Ada lagi Nabi pernah berencana ini. Nabi pernah curhat dengan Aisyah, istri beliau. Apa kata Nabi? Ya Aisyah, lam muti qabli la rasulki. Aisyah, kalau kamu duluan meninggal sebelum aku, wahai Aisyah, akulah yang akan memandikan jenazahmu, wahai Aisyah. Itu rencana Nabi. Kiranya belum tercapai, belum sampai. Kiranya Nabi lebih dulu meninggal sebelum Aisyah. Nabi lebih dulu meninggal sebelum Aisyah. Maka sebenarnya tetap sunnah, tetap bagus. Kalau istri meninggal, maka suami yang lebih berhak, lebih afdal untuk memandikan jenazah istri. Ya Allah, kita banyak ya. Ya paling tidak menimbrung dulu ya, atau baru ada yang lain. Atau paling tidak kalau masuk itu itu nyo yang jatuhkan airnya dulu, bismillahirrahmanirrahim. Paling tidak begitu ya. Ini suami lebih berhak. Karena Nabi berencana begitu tadi. Jadi ibu-ibu boleh berpesan dengan suami.
Oh, boleh berpesan. Abang, kakak, nona, kalau aku mati lah kakak lama di aku. Kalau bapak-bapak kita dapat pesan seperti itu dari istri, wajib melaksanakan. Kan itu wasiat yang tidak bertentangan dengan syariat. Jadi kalau wasiat yang tidak bertentangan dengan syariat, wajib melaksanakan. Ayo, kalau istri pesan begitu. Yang tidak boleh kita laksanakan itu kalau wasiat istri sebelum meninggal itu bertentangan dengan syariat. Itu tidak boleh dilaksanakan. Misalnya istri pesan, bang, kakak, mama, kalau aku mati lah jangan nikah lagi, jangan itu bertentangan syariat. Itu menjalankan syariat, tidak boleh dilaksanakan. Tapi kalau sesuai syariat tadi harus kita laksanakan. Ya, itu puasa Asyura. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, tadi beramal. Yang kedua, aku pesan tadi tambah amal. Tambah amal. Tidak cukup dengan sholat 5 waktu wajib, tambah sholat sunnah. Ya. Tambah sholat sunnah. Seperti pernah sampaikan dulu kan itu sholat sunnah pelengkap. Banyak sholat sunnah yang Ustaz, ya memang banyak. Silakan. Cuma menurut saya di sana saya ada 4 sholat sunnah yang sangat penting, sangat penting. Orang Jawa kan begitu. Kalau penting itu belum penting, itu penting, itu penting. Batu, belum batu, tapi buatu, itu parah. Buahnya itu banyaknya, kalau banyak belum banyak. Bahasa Jawa gitu. Kalau buahnya itu banyak. Ada 4 sholat sunnah yang penting, penting. Jangan lupa kita untuk umur subuh ini. Pertama sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib. Qobliyah ba'diyah ya. Yang kedua sholat sunat witir. Tiap malam witir. Yang ketiga sholat sunat tahajud. Yang keempat sholat sunat duha. 4 ini stressing agak kuat penekanan dari hadis Nabi agak kuat. Syukur-syukur bisa sunat yang lain sih. Tapi kalau bersempat itu orang-orang kalian itu ya, kalau dia ba'diyah tadi, witir, kemudian tahajud dan duha, walaupun duha tambah amal kita. Kemudian yang ketiga perbaiki amal, perbaiki amal, tepatkan amal kita karena amal kita adalah amal nanti. Saddidu wa qaribu wa'malu, tepatkan dan benarkan, dekatkan amal kamu itu. Lah benar tak cara untuk hidup? Lah benar tak tata cara sholat hidup? Ya Allah, ada juga mahasiswa dari kampus cara duduk di kursi roda. Ada juga. Ya, belum saya ngajar itu ada mata kuliah praktek ibadah, maksud tahlilan, tahlil. Itu saya bilang dengan mahasiswa. Kalau dalam tahlil itu sesudah ketika doa yang kami dah baca, Allahumma taqabbal wa awsil thawaban man qara'nahu minal Qur'an azim. Lalu seterusnya itu urung buih kata itu. Karena inti tahlil di situ, doa tadi itu tahlil tadi. Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah, wa ausil, sampaikan sawaba maqara'nahu, pahala yang kami baca ini dari Quran Karim, wa sallaina wa astaghfarna wa sabbahna wa halalna ya. Kita tahlil hadiyatan minna, hadiah kami ya ila ruhi syarifin. Itu kalau kalian tidak baca itu kata saya
ada yang belum tak beraya. Kalau dulu tradisi masyarakat itu ada beraya. Beraya itu belajar agama. Iya, beraya. Bukan beraya aja, cuma beraya itu belajar sholat, belajar ngaji, belajar itu beraya kalau gitu. Aja beraya. Ada tahu saja jauh bisa di rumah kita ada bapak ibu, cuma istri, anak, suami, ibu, misalnya ada lebih banyak. Ibu-ibu misalnya suami untuk nak bangun subuh misalnya, cuma program bangunkan subuh, biar lebih banyak. Bangunkan subuh. Apakah bersihkan air ada dikit, gitu. Tapi jangan ayam sekali ibu siram itu tidak boleh. Ya. Ibu mohon maaf saya sampaikan, ibu ada unsur taat dengan suami, itu harus maaf pada suami. Jadi walaupun nak mendakwahi suami, nak mengingatkan, negur, harus dengan cara yang baik. Tidak boleh tujuannya baik tapi cara itu tidak baik, tidak boleh. Saya kasih contoh, ada nyamuk di pipi kawan kita, kawan kita ada nyamuk. Cuma kita nak hilangkan nyamuk itu kita tempelin di tubuhnya. Oh iya, tujuan baik tapi cara tidak baik. Harus taat, hormat dengan suami. Pacak-pacak cara berguyur seperti itu ya. Walaupun ada juga yang minta suami ini kadang-kadang bentuknya ada pun yang mengkalnya gitu dan nongkol kata dan ada pun bentuk suami seperti itu ya. Sudahlah bentuknya lah buruk, malas bekerja, malas bergawe, ibadah tidak, bekerja tidak, makan tidak lemak, gulanya ada juga. Bekerja tidak, kerja tiap malam begadang, bekerja bangun subuh tidak, jam 10 pagi bangun. Ya, bekerja tidak, makan tidak lemak, rokok nak yang baik tidak, yang dua kamar tu GP sudah tidak. Lambat dikit istrinya buat kopi, tangan dalam layar. Kalau ada suami macam itu, kalau dalam hati kubur dalam suami. Ya artinya tetap ada unsur hormat dan cara yang baik dalam hubungan suami. Saya pikir itu Bapak Ibu sudah sampaikan pada subuh ini. Beramal, tambah amal, perbaiki amal, ajak orang lain beramal. Terima kasih.